manual. Untuk fitur bagian dalam ya, ini setirnya udah bagus, ada elektrik. Untuk audio, mode perpindahan flash disk, DVD ataupun radio, ada volume, ada channel, terus biasa horn, klakson. Kalau mobil Jepang seperti biasa. Jadi kalau lampu sennya di sini berikut high beam, seri dan low beam. Unik kalau mobil Yo, kunci kontak belum masuk, lampunya dinyalain. Nah, ini ada musik seperti ini. Jadi pengingat jangan sampai ketika mobil dicabut kuncinya keluar terus lupa mematikan lampu. Nah, ini ada alarm-alarm seperti ini ya. Terus untuk fitur lainnya, ini tambahan, mobilnya belum ada fitur kayak aksesoris. Tapi kalau untuk di pintu ini udah ada electric mirror ya. Jadi ini ke L, left atau kiri, right ini ke kanan. Ini adalah tombol untuk menggerakkan kaca. Kita contoh yang kanan. Ketika kita digerakkan, kalau kita lihat spion, ya, spionnya bergerak ke atas dan ke bawah sesuai dengan analog yang ada di sini. Seperti itu. Terus ini power window. Ini untuk pengoperasian manual, mengunci dan membuka central lock. Kalau ini untuk mengunci kaca yang depan, kiri, belakang semuanya. Kalau dibuka ini bisa dioperasikan secara manual oleh yang belakang. Ini ada tombol auto. Tombol auto itu sekali tekan kacanya naik sendiri, sekali turunin turun sendiri. Bagian bawah ada bagasi, terus ada pegangan, backlightingnya udah selaras. Ini warnanya abu grey, abu-abu kayak krem kayak gini. Bahannya fiturnya plastik, kayaknya polimer. Terus udah ada speaker bawaan. Nah, kalau di bawah ini buat kap mesin, ada RPM gas, terus rem sama kopling. Nah, untuk fitur yang lainnya, kisi-kisi AC, fiturnya seperti ini ya, kayak genjang gitu posisinya, dan bisa diatur. Yang tengah ada dua kisi-kisi, yang samping juga ada setelannya. Untuk fitur bagian atas hanya ada spion, terus ini untuk ngalangin kalau ada sinar matahari. Terus ada fitur kaca juga buat ya salah berdandan ibu-ibu. Sebelah sini juga ada kaca. Terus ini udah airbag ya, ada safety. Jadi keselamatan kalau ada benturan atau apa di sini terlepas. Terus ada gas mengembang, bantal supaya si driver atau pengendara yang ada di samping di sini ada benturan aman. Untuk audionya di sini udah JVC. Ini terkenal kalau JVC itu audio tanpa power juga bagus ya suaranya. Terus di sini AC-nya udah digital. Kita coba cek AC-nya digital, kunci kontak on. Nah, kayak gini. Ini ada fitur anginnya ke atas. Ya, anginnya. Kalau ini angin atas dan bawah. Ini ada layar monokrom. Ya. Terus kalau ini fitur ke atas saja. Ini untuk switch kompresor on dan off kipas. Nah, ini nyala. Ini ada angin, ada suara. Kalau kita matikan, mati. Terus ini untuk speed blower. Jadi speed blowernya kalau mau ditambahin ke sini, ini ngurangin gitu. Ini untuk keterangan saja. Terus ini cool max. Nah, ini dinginnya maksimal, dia langsung maksimal gitu. Ini speednya 1 langsung. Ini switch AC on off, itu ada keterangannya ya, on dan off. Semuanya ini serba digital sih, udah serba digital kayak gitu. Off. Terus untuk fitur laci di sini seperti ini.
Valve. Nah, ini throttle bodinya udah full sensor TPS, ada air filternya juga. Terus baterainya kecil untuk standar, ini 35 ampere karena nggak membutuhkan daya khusus. Kalau mau upgrade audio biasanya pakai yang 35 ampere. Sini modul, sini ada safety cover, terus ini ada master rem lengkap, ada boosternya di dalam. Cuman ini mobil bukan power steering tapi electric power steering ya, jadi ini dinamonya udah berapa ampere, kayaknya 65 atau 50 ampere. Jadi pengisiannya bagus, simple ya untuk mobil city car, cc nya kecil, terus bahan bakar irit. Biasanya kelemahannya mobil penggerak depan di sini sob, dan ini Valve nih untuk ABS biasanya. Nah ini support, jadi di bagian shock yang tipe suspensi McPherson, yang ujung shock suspensinya langsung ke bodi, kelemahannya di sini di bagian support. Kalau sudah aus biasanya ada suara klutuk-klutuk, dan ini kelemahannya. Terus sistem penggerak depan itu tidak pakai diferensial atau gardan, jadi kelemahannya biasanya di bagian CP joint. Kalau belok ada suara tuk 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 tuk. Nah biasanya itu universal joint atau CP joint yang memfleksibelkan roda depan bisa belok, itu biasanya yang kena. Tapi jarang-jarang sih, tergantung pemakaian. Kalau sering dipakai di jalan raya datar hot mix kayaknya awet ya. Untuk fitur lampu di sini masih yang belum LED ya, yang lama. Kalau Honda Brio yang lama, kalau yang sekarang udah LED. Itu ada lampu senja kecil untuk tampilan buritan. Untuk LED-nya bukan LED, untuk lampunya lampu halogen. Terus lampu belok atau sein ini masih menggunakan bohlam pijar yang menggunakan kawat filamen. Dan ini grill, jadi grill yang depan radiator ciri khas dari kendaraan dengan emblemnya khusus Honda. Bagian bawah juga ada grill. Terus problemnya ini standar pabrikan kayak gini, diwarnain oranye untuk penembus kabut. Dan ini ada bagian kayak gini, ini namanya towing. Kalau dibuka itu ada buat narik kalau mobil ini butuh tarikan, kehabisan bensin ataupun apa. Bagian handle samping ini udah bagus, modelnya udah kayak sekarang kayak gini. Jadi kalau yang lama-lama handle-nya sistemnya angkat ke atas. Untuk fitur tangki bensinnya bulat, lampu bagian belakang masih pijar,
Ini belum di list garnish kayak gini. Ini lampu mundur. Nah, untuk Honda Prospect motor keren. Nah, ini uniknya di mobil yuk. Jadi untuk bagian hatchback lampu di sini tidak menyapu dengan bodi. Jadi hanya bagian kaca yang ngangkat ini.